Apa ini maksud cyber physical system ini? Ini artinya sudah tidak lagi komputer dan otomasi, tapi mereka itu sudah saling berkomunikasi antar mereka. Mereka bisa mengirim sinyal katakanlah, tapi juga menerima sinyal untuk melakukan adjustment. Jadi sudah terjadi komunikasi antar komputer, otomasi, antar gadget, jadi ini udah nggak hal yang aneh lagi, karena setiap kita pegang handphone itu sebetulnya sudah a physical system on its own. Jadi kalau kita bisa berkomunikasi dengan orang yang jaraknya 10.000 km dari kita dengan WA, itu kan salah satu wujud dari cyber physical system sebetulnya. Ya. Tapi beberapa orang itu melihat bahwa sebetulnya revolusi industri kedua itu hanya sekedar optimisasi dari revolusi industri pertama, karena sebetulnya mekanisasi itu sudah ada, cuma lebih dioptimisasi lagi, gitu. Ya. Dan mereka menganggap revolusi yang sebenarnya itu yang pertama dan ketiga tadi, karena di revolusi ketiga itu terjadi revolusi dengan munculnya komputer, ya, sehingga proses itu terjadi otomatis karena komputer yang mengambil alih. Kalau kita memakai pola ini, jadi sebetulnya revolusi industri keempat itu hanya sekedar optimisasi dari revolusi industri ketiga. Ya, bukan hal yang aneh lagi, karena handphone kita itu secara tidak langsung udah kayak komputer. Anda boleh sadar atau tidak, tahun 1985 kekuatan komputer pada saat itu masih lebih rendah daripada kekuatan komputer otak dari HP kita saat ini. Jadi ini hanya sekedar optimisasi, maka muncul yang namanya disruptions itu gangguan terhadap proses-proses bisnisnya. Salah satu feature yang penting dari industri 4.0 itu adalah smart manufacturing. Tapi kalau saya bilang smart manufacturing ini bukan tidak hanya dalam konteks pabrik, ya, tapi dalam konteks yang lebih luas lagi secara general. Mereka itu menggunakan emerging teknologi untuk memfasilitasi komunikasi antar gadget, antar objek, antar robot, antar alat, ya. Internet of Things itu melalui jalur internet komunikasinya. Wireless sensor, ya, Wi-Fi itu salah satu bentuknya. Kalau kita di rumah itu sebetulnya memakai cyber physical system, handphone kita itu terkonek dengan Wi-Fi, terkonek dengan TV untuk yang memakai IndiHome atau apapun, First Media. Cloud computing itu artinya proses analitik itu terjadi tidak di gadget Anda, tidak di alat Anda, tapi di server yang terletak di mungkin jauh dari tempat kita berada, gitu. Apa contohnya? Ya, kalau kita melakukan belanja, terutama buat Anda yang pernah tinggal di luar negeri, belanja di Amazon atau online shop. Kalau di Indonesia itu Lazada, Bukalapak, nah itu kan ketika Anda melakukan pembelian, mengkalkulasi segala macam, itu secara tidak langsung kan proses analitiknya itu tidak terjadi di komputer Anda, tapi di servernya mereka. Ini yang disebut dengan cloud computing dalam skala sederhananya. Mobile internet, nah ini yang kita pakai setiap hari, ya. Mobile internet ini sudah merevolusi banyak hal. Jadi kalau kita pakai handphone, akses internet dari handphone kita, mobile internet, atau gadget-gadget yang mengakses internet secara mobile. Nah, inilah salah satu bentuk emerging technologies. Tapi di inti dari semua itu adalah data science and analytics. Karena apa? Karena yang mereka komunikasikan itu sebetulnya data.
informasi yang mereka tukarkan antar alat, antara server dengan komputer Anda, antara handphone saya dengan handphone Anda, itu tidak lain hanya data. Dari kacamata handphone, ya, emoji yang macam-macam bentuknya itu tidak lain hanya data di matanya handphone. Tulisan kita itu tidak lain hanya data di matanya handphone. Jadi inilah kunci dari semuanya, itu data science and analytics. Ya. Nah, data science and analytics itu, kalau kita bicara data science itu bisa kita lihat di diagram ini ya. Apa yang dimaksud dengan data science? Ini salah satu peminat data science, namanya Drew Conway, ini membuat diagram ini. Kita lihat yang lingkaran, ada 3 lingkaran di situ, yang hijau, yang pink, sama yang ungu ya, ungu muda ini. Kalau kita lihat, itu yang namanya data science itu merupakan apa namanya ini, overlap ya, overlap ini merupakan bidang yang dibuat oleh 3 lingkaran ini, yaitu math and statistics knowledge, ya, di satu sisi. Yang kedua, itu hacking skill. Saya sebetulnya kurang cocok dengan kata hacking skills ini. Tapi kalau kita bicara computer science, ilmu komputer, atau bukan ilmu komputer saja, jadi ilmu komputer IT, itu masuk ke yang lingkaran pink itu. Sedangkan yang substantif expertise ini adalah bidang Anda, misalkan bidang Anda itu bidang geologi atau marketing atau industri. Jadi inilah substantif expertise ya. Jadi kalau kita bicara kaitan antara computer science dengan statistics, itu antara yang pink dengan yang hijau kita bicara machine learning. Kalau antara yang ungu dengan yang hijau itu yang disebut traditional research ya. Kalau kita bicara geostatistics in classical sense, geostatistics itu di situ salah satunya. Kalau computer science atau hacking skill itu dengan substantive expertise itu ditulis di situ danger zone. Ini sebetulnya bahaya karena tidak memakai formulasi atau dasar-dasar bidang statistik dalam melakukan analitika. Jadi sebetulnya data science itu baru bisa optimal kalau ada kerjasama antara 3 bidang ini ya. Nah, akhir-akhir ini data science dan analytics itu ditantang dengan adanya big data. Ya, semua ini tertantang dari sisi analitiknya, dari sistem dan arsitekturnya, ditantang dengan munculnya big data. Nah, ini sebetulnya lifeblood ya, darah dari industri 4.0 seperti yang saya sampaikan tadi. Jadi informasi yang dipertukarkan antar gadget, antar server, antar komputer, bahkan antara manusia dengan komputer itu sebetulnya data ya. Jadi inilah lifeblood of industri 4.0. Beberapa orang itu mengatakan bahwa big data is industri 4.0. Jadi sebetulnya industri 4.0 itu tidak lain dari konteks big data ini ya. Ini adalah diagram dari dari IBM yang menuliskan mengenai the 4 V's of big data. Jadi data itu ada 4 karakteristiknya. Big data itu karakteristiknya ada 4 ya. Pertama itu volume. Kalian lihat di sebelah kiri atas, volume itu luar biasa ya. Volume, the scale of data. Kalau kita bicara big data, ini data yang diproduksi oleh sistem saat ini ya, dimanapun kita berada, itu luar biasa volumenya ya. Most companies in the US itu punya 100, 200, 300 terabytes dari data
ya, ini di US. Kalau kita pengen tahu ya, seberapa banyak ini data segitu gedenya, itu kalau kita copy paste ya, ini sekedar perbandingan aja. Copy paste satu file Excel gitu, Anda copy paste itu kan paling cepat, hitungan 1 detik udah selesai. Kalau kita bicara data 1 terabyte, satu aja nih, nggak usah ratusan, 1 terabyte. Kita copy sekarang dari external hard drive aja ke komputer kita, nggak usah antar server. Kita copy, terus kita paste. Itu paling nggak butuh 8 jam. Ya. Itu hanya waktu untuk ngopinya saja. Ya. Kalau jumlah datanya ini kita taruh di ya zettabytes ini, 43 triliun gigabytes ini, kalau yang kita create di tahun 2020 ini, kita taruh di komputer yang punya hard drive 1 terabyte aja ya. Itu kalau komputernya, laptopnya kita berdirikan begini ya, itu jumlah data itu kurang lebih, kalau disusun komputernya begini, laptopnya berdiri nggak tidur ya, berdiri begini, itu jumlah data yang kita produksi itu melingkari bumi dan lebih. Bayangkan komputer tuh kalau disusun begini, itu melingkari bumi dan lebih. Itu jumlah data yang kita produksi dalam 1 hari. Kita nggak bicara setahun, 1 hari. Itu kalau ditaruh di laptop komputer kita, dan komputer kita laptopnya berdiri begini, itu panjang urutannya itu melingkari bumi sudah. Itu begitu banyaknya. Yang kedua itu velocity. Velocity ini adalah data itu bergerak dengan cepat. Ini yang di sebelah kiri bawah. Velocity dari big data itu data yang kita lihat itu seringkali itu sifatnya streaming. Streaming itu data itu di-generate again and again and again. Biasanya ini kalau sensor, contohnya ya, sensor, kalau kita punya sensor di tempat kerja kita, sensor ini kan bekerja 24 jam. Ketika mereka bekerja, itu mereka melakukan atau mengenerate data sebetulnya. Ya. Atau kita melakukan trading, atau kita melakukan apapun ya, setiap kita bekerja dengan gadget atau dengan komputer, selama itu pula gadget kita atau komputer kita itu mengenerate data terus-menerus ya. Karakteristik yang ketiga itu variety, yang kanan atas ini. Variety itu big data itu ditandai dengan tipe data yang berbeda-beda gitu. Ada yang data sifatnya teks ya, seperti isi dari Microsoft Excel Anda atau Microsoft Word, itu kan sifatnya teks tuh. Tapi ada juga tipe data yang bermacam-macam bentuknya. Ya, seperti kalau kita nonton YouTube, itu tidak lain dan tidak bukan data sebetulnya. Video yang Anda tonton itu data sebetulnya, data yang di-download ke handphone Anda, dan data itu diterjemahkan ke dalam bentuk suara maupun video oleh handphone Anda supaya Anda bisa menikmati videonya ya. Dia data juga bisa berupa status tweet, kalau Anda men-tweet, Facebook kalau Anda update status, Anda upload gambar, image, itu kan sebetulnya data, karena kan image yang Anda upload itu kan disimpan dalam bentuk data, dalam bentuk 101010 tuh. Itu kan data sebetulnya ya. Yang kanan bawah yang keempat itu adalah veracity. Veracity ini adalah veracity ini sebetulnya the truth about the data. Jadi informasi yang terletak di data itu seringkali itu tipis gitu. Jadi maksud saya begini, bisa jadi data gitu punya banyak sekali, tapi informasi yang penting untuk kita itu sebetulnya hanya di sebagian kecil dari data itu gitu.
Jadi datanya itu mungkin bergigabyte, tapi sebetulnya informasi yang terkandung di dalamnya itu sebetulnya sedikit, relatif sedikit untuk yang bisa kita, yang berguna untuk kita. Saya nggak bilang sedikit itu dalam konteks maksudnya nggak berguna, bukan. Sedikit itu dalam pengertian gini, relatif dibandingkan ukuran datanya, data yang kita perlukan itu sebetulnya sedikit untuk melakukan analisa itu. Itu kemungkinan pertama. Kemungkinan kedua adalah data itu tersebar di seluruh data, informasi itu tersebar di seluruh data yang kita punya. Tapi harus kita combine sedikit demi sedikit, sedikit demi sedikit, sehingga setelah kita combine sedikit-sedikit dari beberapa tempat, baru informasi itu berguna buat kita gitu. Jadi inilah veracity. Nah, saya ingin meng-highlight ya, kenapa Big Data Analytics itu penting untuk industri 4.0, untuk kita sebetulnya. Saya nggak akan membahas bagaimana analitik yang dilakukan, nggak. Tapi mengapa data analitik itu penting, gitu. Jadi saya hanya meng-highlight kegunaannya aja ya. Kalau untuk bagaimana melakukan analisinya, ya ini harus proper nih, harus ada session setiap hari dari jam 9 pagi sampai 5 sore selama 1 minggu hanya untuk belajar basics ya. Pertama dan paling penting adalah prediksi. Jadi kenapa Big Data Analytics itu penting untuk industri 4.0, untuk kita sehari-hari? Itu inilah accurate prediction sebetulnya. Poin pertama. Yang pertama, benefitnya itu adalah improving operation ya. Jadi kita membuat operasi kita itu lebih baik ya. Kita bisa melakukan forecast ya, inventory yang diperlukan seberapa banyak, memanage resources yang kita punya, kita berfungsi secara efisien. Itu kan gunanya prediksi. Jadi kalau kita bisa melakukan prediksi apa yang kemungkinan terjadi, apa yang akan muncul di ke depan, itu kan lebih mudah kita berfungsi dalam suatu prosesnya. Sebetulnya kan di masa ketidakpastian itu kan lebih baik kalau kita punya prediksi yang akurat ya. Nggak usah jauh-jauh lah. Kalau kita membuka warteg aja, warung. Kalau kita tahu berapa jumlah yang bakal makan, kan kita tahu berapa banyak nasi yang perlu kita siapkan. Itu aja sebetulnya, secara sederhana saja. Tapi kalau kita bicara complex operation ya, offshore drilling dan segala macam yang memerlukan support yang lebih kompleks lagi, maka sudah menjadi keharusan melakukan analytics walaupun nggak dilakukan oleh manusia, oleh komputer untuk memanage resources ya. Contoh sederhana saja. Kalau Anda ke Traveloka atau tiket.com beli tiket pesawat, kenapa kok harganya bisa berubah-ubah? Itu karena airline itu, terutama AirAsia ya. AirAsia ini salah satu airline yang kalau dari sisi ekonomi ini agak kurang ajar juga ya, karena mereka mengambil consumer surplus cukup gede dia. Kenapa saya tahu? Karena saya pernah ketemu kepala data science-nya AirAsia. Jadi mereka tuh tahu dengan demand tiket mereka, tahu begitu kalau demand-nya turun, mereka akan menurunkan harga tiketnya. Sedangkan kalau demand-nya naik, ya dia akan menaikkan harga tiketnya untuk mengambil. Jadi bisa jadi Anda duduk di pesawat nih dari Jakarta ke Surabaya misalkan, Anda bayar 800.000 untuk tiket yang untuk tempat duduk yang Anda dudukin, sedangkan orang di sebelah Anda itu bayarnya 600.000. Orang di sebelah kiri Anda 1,2 juta.
padahal tempat duduknya sama. Itu karena airline melakukan optimisasi ketika menentukan harga tiket, sehingga orang terpaksa beli gitu. Juga dengan hotel okupansi, logistik. Nah ini penting logistik, terutama kalau kita bicara logistik di Indonesia ini kan kalau nggak di planning, prediksi, keperluan dan segala macamnya. Ini saya punya beberapa rekan yang meneliti mengenai rantai logistik dan bagaimana mengoptimalkan logistik untuk network yang kompleks ya. Contohnya nggak usah jauh-jauh, DHL, UPS, ya, Tiki atau JNE kalau di Indonesia. Itu mereka mengoptimisasi supaya operasi logistik mereka itu optimal. Ya. Benefit kedua, keuntungan kedua dari prediksi yang akurat itu optimizing marketing campaign ya. Kalau Anda menerima email dari Bukalapak misalkan, Anda pernah beli baju, karena Anda pernah beli baju, Anda terima email, oh ini ada diskon nih celana panjangnya. Nah, ini salah satu bentuk marketing campaign yang dioptimalisasi dengan prediksi, karena mereka melihat bahwa orang yang beli kemeja itu biasanya beli celana panjangnya juga gitu. Ya, jadi businesses want to attract, retain, and grow their most profitable customer. Ya. Benefit yang ketiga ini detecting fraud. Jadi komputer itu akan melihat kelakuan Anda dalam berinteraksi dengan mereka. Ya, nggak usah jauh-jauh. Ini saya pernah kejadian. Saya pas pulang ke Indonesia, ngambil uang di ATM, pakai kartu ATM saya dari Inggris. Ketika masukin kartu ATM, transaksi itu ditolak. Terus akhirnya saya nggak jadi ngambil duit. Sekitar 1 menit kemudian saya terima SMS dari handphone saya karena nomornya masih nomor Inggris. Di situ bank saya ngontak saya, katanya kami mendeteksi terjadi transaksi yang mencurigakan di Indonesia tanggal segini, jam segini. Apakah ini Anda? Kalau ini Anda, silahkan menjawab yes. Kalau ini bukan, Anda jawab no. Jadi bank saya itu sampai tahu in real time ya. Jadi mereka tahu, oh ini nggak biasanya nih Pak Arief narik uang di Indonesia. Kenapa? Ada apa ini gitu. Jadi langsung transaksi itu di cancel oleh bank saya. Keempat, oleh prediction itu identifying and reducing risk sebetulnya. Contohnya apa? Credit scoring. Jadi kalau Anda ambil kredit dari bank itu sebenarnya secara tidak langsung Anda itu di scoring oleh bank. Anda itu termasuk high risk atau tidak. Kalau untuk oil exploration ini resource appraisal ini contoh prediction untuk mengidentifikasi dan reducing risk salah satunya. Ya. Jadi berapa banyak kandungan resources yang ada di bawah dan seterusnya. Ini salah satu bentuk reducing risk. Ini memerlukan big data analytics untuk melakukannya. Yang kedua, kenapa big data analytics ini diperlukan? Ya, big data analytics itu turn data into insight. Nah, saya nggak tahu apakah Anda familiar dengan konsep ini. Jadi informasi yang Anda punya itu kan secara tidak langsung sebetulnya data. Nah, data ini kalau nggak diapa-apain, dia nggak akan bicara banyak. Tapi kalau data ini kita analisis, dan analisis yang itu cukup banyak yang kita lakukan, kita itu bisa mengetahui apa sih sebetulnya yang terjadi di dalam itu, dalam proses itu. Ya. Jadi data itu bisa menjadi knowledge. Knowledge itu bisa menjadi insight. Insight itu wawasan. Jadi kita sebetulnya yang terjadi itu ini toh. Karena kalau kita sudah tahu, oh terjadi yang sebetulnya ini, itu you can turn it into action. Anda itu baru bisa melakukan action. Ya. Kalau
Anda pernah belajar, saya yakin Anda pernah belajar dulu di kampus mengenai safety. Yang salah satu kejadian kebakaran terbesar oil rig, offshore oil rig di dunia kan di Piper Alpha sini di Inggris. Ya. Setelah kejadian itu banyak data yang mereka koleksi untuk mengetahui apa yang terjadi. Jadi setelah data sekian banyak dikoleksi, mereka bisa turn into action sehingga safety regulation bisa diupdate. Jadi sekarang setelah kejadian itu hampir nggak ada lagi kejadian-kejadian yang serius di offshore oil rig ya. Dan ini memerlukan high dimensional data dan statistical analysis. Salah satu bentuk statistical analysis yang menerjemahkan data to knowledge, to insight, to action itu adalah marketing research. Kalau Anda terlibat dalam marketing ya, Anda melihat marketing potential, sensitivity analysis of market player, market share, dan seterusnya ya. Ya, kalau Anda bergerak di bidang marketing, Anda sudah tahu ini melihat bagaimana market itu bekerja katakanlah, dan apa yang harus dilakukan untuk menaikkan market share-nya. Ya. Nah, untuk statistic analysis on big data analytics ini biasanya involves observational data, ya, observational data. Ini yang dimaksud yang kita sebut dengan natural data atau survei atau online atau sensor. Jadi data itu Anda observe. Contoh seperti apa? Kalau Anda melakukan probing, ini seismic data. Ini salah satu bentuk observational data. Jadi data yang kita observe dan dari itu kita analisa apa sebetulnya yang terjadi di dalamnya. Insight ini kalau Anda bergerak di usaha atau industri yang punya customer, ya, kalau kita punya insight itu sebetulnya kita bisa mengetahui customer kita, tapi juga kita bisa tahu bagaimana kita berproses. Contoh ini ada case study, sebuah airline di Amerika ya, sebuah perusahaan penerbangan di Amerika. Itu mereka itu bisa membedakan antara nice dan helpful. Buat Anda mungkin ini aneh ya. Jadi gini, mereka itu dalam hal customer service ya, mereka itu pengen tahu sebetulnya yang dimaui customer itu adalah pramugari yang kayak apa sih? Atau pramugara yang kayak apa sih? Ternyata customer di Amerika itu, mereka itu tidak membutuhkan pramugari yang nice, ya, yang cuma senyum-senyum saja. Tapi mereka itu butuh pramugari yang helpful. Kalau di Indonesia mungkin aneh ya, biasanya kalau nice juga helpful kalau di Indonesia. Tapi kalau di Amerika ternyata enggak. Nice doang juga ada orang pramugari yang cuma nice, senyum-senyum aja. Tapi yang dibutuhkan mereka itu yang helpful, yang mau membantu customer-nya. Jadi perusahaan penerbangan ini akhirnya switching cara mereka merekrut pramugara itu mereka nggak mencari yang cuma nice saja, mereka mencari pramugari yang helpful. Akhirnya apa? Setelah mereka merekrut pramugara yang begitu, customer satisfaction-nya itu naik mereka. Setelah naik, mereka bisa berkembang pesat hanya karena mereka bisa membedakan dua kata ini, nice dan helpful. Ya. Yang ketiga ini mengenai interventional data, experimental data. Buat Anda yang bekerja di hulu, Anda tentu banyak terlibat dengan experimental data. Ya. Jadi experimental data ini you do something, and then if you do something, you observe what is the result of that intervention. Ya. Ini banyak riset di Amerika mengenai
shale oil ya, dulu di Texas tuh, bagaimana mengoptimalkan pengambilan oil di bawah tanah di Texas. Ternyata dulu banyak eksperimental datanya yang mereka lakukan sebelum akhirnya operasi mereka menjadi efisien hingga saat ini. Nah, salah satu poin yang ingin saya sampaikan juga, big data analytics ini memungkinkan adanya simulation. Simulation itu adalah seperti ini. Anda kan nggak bisa mengetahui apa sih yang terjadi kalau kita melakukan ini. Nah, sebelum itu Anda lakukan, Anda bisa tes tuh di komputer, di suatu sistem, di virtual environment. Bagaimana kalau kita mensimulasikan begini, apa yang akan terjadi? Kalau kita sudah melakukan itu kan baru kita bisa terapkan, oh ternyata ini nggak memungkinkan dilakukan di real situation. Karena di virtual environment, kita lakukan simulasi, hasilnya parah atau hasilnya jelek. Ya. Ini makanya pentingnya big data analytics di situ. Yang ketiga, nah ini udah pasti sebagai akibat dari yang kedua itu adalah dalam konteks decision making. Jadi kalau kita dulu ya, kalau kita di industri, pengusaha-pengusaha zaman dulu, mereka itu hanya mempercayai intuisi mereka untuk melakukan keputusan bisnis. Mengambil keputusan bisnis itu hanya mereka melihat mendasarkan pada intuisi mereka. Tapi itu dulu ketika proses bisnis itu sederhana. Sekarang begitu kompleks. Apa yang terjadi di Amerika, di Jepang, di Inggris, di Eropa, di Australia itu akan mempengaruhi kita dalam hitungan hari, bahkan dalam hitungan jam. Hanya gara-gara The Fed akan menaikkan tingkat suku bunga di Amerika, dolar di Indonesia langsung menguat, rupiah jeblok hanya dalam hitungan menit kemudian. Ini salah satu akibat dari dunia yang sudah mengglobal ya. Jadi kalau sudah kompleks begitu, kita udah nggak bisa lagi mendasarkan pada intuisi, tapi kita harus memakai big data analytics untuk decision making ya. Getting the right information at the right time itu sangat kritikal di sini ya. Sehingga kita bisa speed up decision making process. Nah, industri apa saja yang akan terimpact oleh big data analytics? Sebetulnya semua industri saat ini akan terimpact oleh big data analytics, semua, termasuk industri migas dalam hal ini. Itu impacted by big data analytics. Cuma mungkin tidak tidak sama ya impactnya dalam tiap industri, tapi akan terimpact. Hanya saja ini ada pakar Marco Serrato menulis 5 industri ya. Yang pertama itu retail. Nah, retail ini contoh online transaction, clients behavior, pricing, marketing, distribution, logistik ini udah jelas. Nah, retail ini akan sangat terbantu ya, terevolusi dengan industri 4.0 ya. Mall-mall sekarang di Amerika sudah tutup karena semua udah berubah online. Amazon bisa memberikan harga yang jauh lebih rendah dibanding kalau barang itu kita beli dari toko dan seterusnya ya. Yang kedua itu manufacturing ya, real time data from sensor kalau kita bicara manufacturing. Pabrik VW di Jerman, pabrik perakitan mobilnya itu hanya diawaki oleh 2 orang. 2 orang ini yang melihat monitor, karena yang bekerja udah hampir 100% robot kalau di Jerman untuk perakitan bodinya ya. Itu reducing waste juga manufacturing karena kan proses teroptimisasi, maximizing output. Jadi reducing waste ini penting di tengah kompleks supply chain ya. Yang ketiga ini adalah industri telekomunikasi. Ini nggak usah kita bahas cukup banyak karena udah jelas ini network traffic untuk telekomunikasi kita udah sangat luar biasa ya. Optimizing service quality, new product,
fraudulent behavior. Setiap kita melakukan transaksi atau beli sesuatu online misalkan, maka telekomunikasi ini sangat penting untuk melihat network traffic, apakah perlu untuk dilakukan. Nah, ini contoh lain ini, saya baru ingat. Kalau di Indonesia mungkin sudah dilakukan juga. Kalau kita datang ke suatu mall, tahu-tahu handphone kita terima SMS bahwa oh di toko ini tuh sedang ada sale ini loh, di toko ini sedang ada sale ini loh. Ya. Ini salah satu bentuk develop new products dari telekomunikasi. Yang keempat itu public sector, simplify proses, reduce admin cost, increase transparency. Buat Anda yang bekerja di BP Migas, ini salah satu benefit yang bisa Anda dapatkan dengan melakukan big data analytics. Kelima ini healthcare, monitoring, diagnosing. Saat ini di UK ini sedang dikembangkan personalized medicine. Jadi kalau kita sakit itu dokter tuh nggak cuma melihat gejala sakit kita, tapi juga melihat data genomik kita untuk mengetahui untuk bapak ini nih obat yang penting yang cocok tuh ini gitu, atau treatment yang cocok tuh ini. Karena untuk bapak ini saja, sedangkan untuk ibu yang lain itu mungkin beda lagi, walaupun simptomnya sama, sakitnya sama gitu. Terus bagaimana dengan small business nih? Jadi advantage itu keuntungan dari big data analytics itu sebetulnya juga bisa digunakan untuk small business, ya. Yang lebih penting itu adalah optimizing business process sama knowing customer better. Ini sebetulnya dua poin yang penting untuk small business. Kalau Anda punya restoran, punya warung, punya usaha kecil, maka customer personalization, contohnya marketing campaigns, itu juga memakai big data analytics, walaupun dalam skala lebih kecil ya. Nggak usah jauh-jauh, sekarang dalam konteks lockdown seperti ini yang usaha yang maju, yang berkembang kan malah usaha yang mereka tahu siapa pelanggan mereka, sehingga pelanggannya itu bisa mengontak mereka langsung kan, lewat handphone dan lewat app dan segala macam. Contoh, sebuah toko es krim di Leeds itu menaikkan pendapatan mereka. Kenapa kok bisa? Ternyata gini, pemilik toko es krim ini pinter. Jadi setiap nilai transaksi setiap hari itu dia catat. Ya, dia catat itu dalam pengertian, oh hari ini si Anu beli es krim ini, uangnya segini. Si Anu beli es krim ini, uangnya segini. Si Anu, terus dia catat. Dia catat juga setiap hari itu cuacanya bagaimana, temperaturnya berapa. Dia catat juga, dia kebetulan tokonya itu punya Facebook page ya. Facebook page-nya berapa ininya, interaksinya dan segala macamnya. Nah, data itu dia berikan ke kita untuk diolah tuh. Terus kita sampaikan ke salah satu mahasiswa. Tolong ini diolah menurut kamu bagaimana? Ternyata mahasiswa ini menemukan satu titik di mana keuntungan dari toko es krim ini itu maksimal kalau toko ini tuh posting gambar di Facebook. Nggak cuma posting di Facebook, tapi posting gambar di Facebook. Jadi ini kan satunya insight buat si pemilik toko itu. Oh ternyata kalau saya posting di Facebook itu menaikkan revenue mereka. Itu lebih penting daripada cuaca. Ternyata cuaca tidak banyak berpengaruh kepada faktor pembelian es krim dia gitu. Contoh lain, ini restoran di Boston.
itu memakai data analytics. Jadi mereka itu waiternya, pelayannya itu dikasih iPad. iPad itu ada softwarenya. Softwarenya itu connect ke server, pakai app mereka. Jadi setiap terjadi transaksi, dia akan direkod, sehingga datanya kan terkumpul besar. Kemudian setelah diolah, mereka itu sadar, pemilik restoran ini, bahwa ada satu orang pelayan yang menjual lebih banyak specialty items ya. Makanya kalau kita di Eropa atau di Amerika itu, kalau kita masuk ke restoran, kita biasanya nanya, what is the specialty? Itu artinya makanan yang khas atau yang jadi menu andalan dari restoran itu gitu. Karena pemiliknya tahu itu, akhirnya pelayannya itu hari berikutnya itu diminta untuk memberi training kepada pelayan-pelayan lain bagaimana bisa menjual specialty item ini gitu. Sehingga akhirnya penjualannya naik, dan software itu juga bisa mengidentifikasi menu apa yang membuat pelanggan pertama kali datang ke restoran itu kembali lagi untuk kedua kalinya. Kalau kita punya warung, biasanya orang-orang tuh beli sayur lodeh, titik. Jadi kita cuma tahu itu. Tapi kadang-kadang kita nggak sadar bahwa bisa jadi orang itu yang pertama kali datang ke warung kita itu datang lagi. Itu bukan karena sayur lodehnya, tapi karena sambelnya misalkan. Kalau kita nggak memperhatikan data ini, kita bisa akan nggak menganggap itu penting. Padahal ternyata yang penting itu. Nah, challenges ke depan itu masih banyak yang perlu kita lakukan ya untuk melakukan big data analytics di bidang kita masing-masing. Dan yang paling utama, challenges yang paling utama yang sering kita hadapi, communication skills. Ini yang masih lemah untuk di Indonesia terutama ya. Karena dari kecil kurang dididik kita, dari waktu di sekolah itu kurang dididik mengenai problem identification skill. Karena apa? Sebetulnya a well-defined problem is half solved. Ini yang kalau di Inggris itu ini yang dipakai orang, a well-defined. Jadi kalau kita bisa mendefinisikan problem itu sebetulnya sudah half solved. Poin kedua itu adalah problem is not always visible. Problem itu belum tentu visible, belum tentu kelihatan. Contoh, ini yang pesawat tadi ya. Pesawat tadi, kan pertanyaannya apakah melapisi sayapnya, badan sama buntutnya, atau malah mesin sama hidung pesawat. Ternyata jawaban yang benar itu adalah mesin dan hidung pesawat yang justru nggak kena tembakan. Loh, kenapa kok malah yang nggak kena tembakan malah dilapisi? Ya, kita tahu bahwa yang kembali ke pangkalan kan yang ditembak, yang kelihatan di sayapnya. Nah, yang nggak kembali ke pangkalan itu kan berarti yang kena hidung sama mesinnya. Ini yang kita sebut survivorship bias kalau di statistics, kalau di data analytics ya. Jadi seringkali problem itu tidak selalu visible, dan ini perlu skill khusus ini. Dan untuk menumbuhkan skill ini, Anda perlu statistical thinking. Karena statistical thinking ini akan bisa memandu Anda dalam mendefinisikan problemnya di mana gitu. Yang kedua, ini ICT knowledge and infrastructure ya. Di Indonesia ini masih perlu dikembangkan lagi storage, network, cloud, analytic platforms ya. ICT infrastructure kita ini masih belum seperti di negara-negara barat ya. Kecepatan internet kita itu masih belum memadai,
terus infrastrukturnya juga belum menjangkau hingga ke banyak daerah, sehingga masih perlu dikembangkan lagi. Yang ketiga itu what data to record. Nah, ini penting nih. Seperti toko es krim tadi, pemiliknya itu merekod semua informasi mengenai hari itu ya. Jadi dia merekod semua data yang dia lihat. Seringkali dalam sehari-hari, dalam industri yang kita hadapi sehari-hari, kita tidak sadar bahwa informasi itu tuh sebetulnya informasi loh. Itu tuh sebetulnya data. Jadi sebenarnya itu bisa kita rekam untuk menjadi informasi bagi pengambilan keputusan kita. Yang terakhir ini adalah data governance and legal aspect. Nah, ini sebetulnya bukan ranah kita. Ini sebetulnya ranah ke pemerintah dan DPR. Jadi legal aspeknya data governance kita ini masih perlu lebih diperjelas lagi karena masih ada beberapa aspek yang belum di cover ya. Misalkan kalau kita bicara, oh ini sensitif data, apa yang dimaksud dengan sensitif data? Oh ini data, ini personalized data, apa itu personalized data? Definisinya apa? Apa yang termasuk personalized itu apa saja? Kalau di Inggris, di Eropa itu udah jelas. Yang dimaksud personalized itu nama, alamat, tanggal lahir, itu personalized, itu nggak boleh open ke publik, termasuk address ya. Tapi yang lainnya mungkin boleh dalam konteks tertentu dan seterusnya ya. Ini slide terakhir saya. Jadi sebagai penutup, saya ingin sampaikan bahwa dengan big data analytics itu kita ditantang untuk survive di industri 4.0. Untuk survive ini kolaborasi antara computer scientist, domain specific experts, dalam hal ini Anda, geologist, dan statistician itu crucial, penting sekali for the best outcome. Gak usah jauh-jauh ya. Kalau Anda mau tahu, mau melihat company-company yang besar kayak Caltex kalau di pusatnya, atau Schlumberger atau BP, Anda lihat yang aktif dalam riset maupun dalam analitikanya itu nggak cuma geologisnya saja, tapi juga computer science dan data scientist, statistician-nya juga. Ya. Mungkin ini bisa diusulkan juga untuk industri-industri atau bisnis yang Anda tekuni, yang Anda terlibat di dalamnya ya. Kenapa statistical thinking itu diperlukan, data science analytics ya, karena statistical thinking ini yang diperlukan untuk membuat result, conclusion, insight, sehingga bisa diterjemahkan ke action. Inilah pentingnya statistical thinking ya. Anda tidak perlu harus jadi statistician, tidak. Tapi ada prinsip-prinsip statistika yang bisa Anda dalami untuk bisa memahami ini results to conclusion to insight. Saya rasa gitu aja. Terima kasih banyak. Saya kembalikan ke moderator. Ya, terima kasih Mas Arief. Paparan yang sangat menarik ya. Kita bisa at least memahami saat ini pentingnya data analytics itu di era 4.0 itu seperti apa. Oke Mas, tentunya dari semua partisipan ini ada pertanyaan, ya, termasuk saya juga ada. Jadi untuk mempersingkat, kita akan coba buka Q&A session ya. Ini sudah ada 3 penanya pertama. Yang pertama kepada Mas Alamsyah, kedua Mas Yoga dan Mas Epo. Ya, pertama dari Mas Alamsyah, silakan Mas.
di unmute dulu. Oke, terima kasih Mas Yulianta. Selamat pagi Mas Arif. Bagaimana? Kedengeran suaranya? Ya, kedengaran. Boleh lebih keras sedikit, Mas? Baik. Terima kasih Mas Yulianta. Selamat pagi Mas Arif. Selamat pagi Mas, salam sehat ya. Mau tanya ini terkait dengan paparan Mas Arif tadi. Mengingat kita dari teman-teman yang ada di sini kan backgroundnya adalah geoscience, ada geologi, geofisika, dan kalau kita lihat dari diagram Venn yang di slide Mas Arif tadi, untuk kita masuk ke data science and machine learning, itu selain hacking, terus background kita, dan ada satu tuh yang mungkin tidak hanya saya ya, mungkin ada teman-teman yang lain juga, perihal matematikal dan statistiknya itu. Nah, kira-kira bagaimana Mas, mungkin apa yang harus kita pelajari? Karena kan apalagi yang mungkin teman-teman yang fresh grad yang akan lulus nanti, ini kan dengan harga minyak yang mungkin sekarang minus, lapangan pekerjaan untuk migas pun sudah mulai tidak ada, hampir dikatakan tidak ada mungkin ya. Nah, ketika mereka menghadapi tentang machine learning, data science yang mungkin hal baru yang baru didengar oleh mereka, itu kira-kira apa yang harus mereka pelajari di awal sehingga ketika mereka masuk ke seleksi dunia kerja mungkin yang tidak di dunia migas, mereka sudah bisa mengikutinya. Itu yang pertama. Yang kedua, lebih spesifik ke machine learning dan data science tadi, kalau saya lihat, kalau kita di geoscience itu, khususnya di geofisika kan kita ada mengolah data Mas. Mengolah data itu dengan workflow tertentu. Nah, mungkin ada contoh konkret dari Mas Arif, ya satu contoh aja atau dari suatu pekerjaan gitu, kapan workflow tersebut dikatakan oke, ini data science, kapan workflow tersebut dikatakan oke, ini machine learning. Itu saja Mas, terima kasih. Ya, langsung Mas Arif boleh tanggapi. Langsung saya jawab ya, Mas Henry ya. Ya, jadi begini, saya kurang begitu paham mengenai mata kuliah apa yang diambil oleh mahasiswa geologi di Indonesia. Tapi kalau di Leeds, saya sedikit banyak tahu karena School of Earth and Environment ini sebelah gedung saya, jadi saya pernah meeting dengan beberapa orang geologi, dan juga saya pernah meeting dengan beberapa oil company eksekutif yang kebetulan datang ke Leeds untuk menjajaki kerjasama ya. Jadi kalau di Leeds itu semua mahasiswa harus lulus mata kuliah statistik di tingkat satu saya lupa, mata kuliah statistik. Nah, yang lebih penting lagi itu sebetulnya statistical thinking, dan ini perlu statistical knowledge. Kalau Anda sudah di tingkat mahasiswa, udah tingkat akhir ya, sebetulnya masih punya kesempatan untuk meningkatkan pengetahuan dan skill Anda di data science dan statistics ya. Anda nggak perlu tahu sebetulnya teori-teorinya dan segala macam yang jelimet itu. Sebetulnya banyak kok buku atau sumber-sumber informasi mengenai data science and analytics. Online courses juga banyak mengenai data science and analytics, termasuk statistics ya. Semakin cepat Anda mendalami bidang ini, semakin cepat Anda juga bisa memahami relevansi atau hubungan bidang ilmu Anda dengan dengan analytics, atau untuk tadi turn data to insight to action ya.
Kalau masih memungkinkan itu ambil di universitas, saya sarankan segera. Kalau enggak, ya Anda bisa melihat sumber-sumber lain, cari guru-guru lain yang bisa memberikan online course, atau cari rekan yang paham mengenai data science dan analytics untuk teman diskusi dan seterusnya. Saya kira untuk belajar tidak harus berhenti ketika Anda lulus kuliah. Setelah selesai kuliah pun kita semua, termasuk saya sendiri masih belajar mendalami berbagai bidang yang selama ini saya belum paham. Jadi saya kira banyak kok peluangnya untuk bisa terus mendalami itu. Saya baru saja beberapa hari yang lalu melihat sebuah buku mengenai statistical analysis in geology. Cukup menarik ya, seperti Anda tahu mungkin banyak diisi oleh model kriging dan segala macamnya. Tapi saat ini semakin kompleks kok datanya yang terlibat untuk geostatistics, terutama untuk seismic data ya. Sayangnya banyak company yang nggak mau membuka seismic data karena ini confidential. Tapi kalau untuk purpose untuk riset maupun ini banyak kok resources yang bisa kita pakai. Semakin cepat semakin baik. Saya kira itu contoh hal yang ingin saya sampaikan untuk pertanyaan pertama. Yang kedua tadi sampai lupa lagi. Apa Alamsyah? Ya, yang kedua itu kalau kita orang geoscience itu kan, kalau contohnya geofisika itu kalau dalam mengerjakan data itu dengan workflow tertentu. Oh iya. Saya ingat. Jadi begini, statistical thinking itu diperlukan di semua tahap. Anda mungkin ngiranya ketika melakukan analisis saja, ketika proses saja. Tidak. Justru sebelum proses itu statistical thinking diperlukan. Kenapa? Karena statistical thinking itu penting untuk mengetahui populasi yang Anda fokus dari Anda, analisa Anda. Saya yang sebut dengan populasi ini adalah secara statistika itu adalah fokus dari penelitian atau fokus dari analitika atau fokus dari pekerjaan Anda ya. Karena kalau Anda bisa mendefinisikan fokus itu, maka ada hal-hal yang harus dilakukan secara statistical thinking ya, untuk mengetahui apakah hasilnya nanti cukup valid belakangan dari definisi yang Anda gunakan di awal. Contoh, ini nggak usah jauh, saya ngambil contoh di bidang kesehatan aja ya, Mas Alamsyah ya. Kalau Anda mau mengetahui orang kalau pakai obat A, itu akan menyembuhkan orang berpenyakit B atau tidak, maka Anda harus mengambil contoh pasien yang berpenyakit B. Tapi apa iya hanya yang berpenyakit B? Terus Anda ngambil sampelnya itu di rumah sakit. Apa iya yang datang ke rumah sakit itu yang merepresentasikan populasi yang Anda maksud? Karena orang yang sakit B yang datang ke rumah sakit, berarti kan dia dari sosial ekonomi tertentu yang ke atas. Yang ke bawah yang nggak bisa datang ke rumah sakit, kan berarti Anda nggak tahu. Sama seperti Anda melakukan probing ketika melakukan prospecting kalau di pertambangan ya. Kan ada definisi khusus untuk Anda bisa melakukan drilling di mana dan seterusnya berdasarkan data seismik.
yang Anda lakukan, nggak bisa sembarangan. Itu kan sebetulnya statistical thinking sudah termasuk di dalamnya. Anda mungkin nggak menyadari, tapi itulah statistical thinking. Anda nggak perlu membayangkan statistical thinking itu yang jelimet gitu. Enggak, itu statistical thinking. Anda di rumah nih, mau keluar rumah. Terus Anda melihat awan, Anda perlu bawa payung nggak? Itu sebetulnya sudah statistical thinking. Karena Anda tahu, kalau melihat awan itu, peluangnya hujan tinggi nggak? Kalau peluangnya hujan tinggi, Anda bawa payung. Tapi selalu ada kemungkinan bahwa ketika Anda bawa payung, hujannya nggak turun. Itu sebenarnya statistical thinking. Karena ada probabilitas terlibat di dalamnya. Jadi kita nggak perlu bayangin yang jelimet-jelimet apa yang dimaksud dengan statistical thinking. Ya. Kalau di proses itu machine learning di situ terlibat. Ya, machine learning, statistical learning, analytical method itu terlibat di proses. Nanti statistical thinking juga terlibat di situ. Apakah metodenya valid? Apakah metodenya sesuai dengan asumsi yang kita lakukan? Terus ketika ketemu hasilnya, statistical thinking juga diperlukan di situ. Kalau hasilnya ternyata begini, apakah ini menggambarkan situasi yang sebenarnya? Atau terjadi pelanggaran asumsi yang kita pakai? Kalau kita menganggap bahwa, asumsinya adalah nuggetnya itu seperti ini, sebarannya di bawah tanah. Ternyata berbeda dengan yang kita duga sebelumnya. Apakah hasilnya masih valid atau tidak? Karena ada asumsi yang kita pakai di situ. Apakah asumsinya bisa dipercaya atau tidak untuk melihat hasil ini sebagai sesuatu yang harus dipercaya atau tidak. Jadi statistical thinking itu terlibat di semua lini, walaupun dalam taraf sederhana ya, bisa juga dalam taraf kompleks, tapi yang dalam taraf sederhana saja terlibat di dalamnya. Saya kira itu aja. Oke, baik. Terima kasih Mas Arief atas penjelasannya. Ya, makasih Mas Alamsyah. Jawab ya. Iya, terima kasih Mas Ganta. Ya, pertanyaan kedua dari Mas Yoga. Silakan Mas Yoga. Oke, terima kasih kesempatannya Mas Jumprial. Suara saya kedengaran ya? Ya, kedengaran. Singkat pada jelas Mas ya. Siap. Selamat pagi Pak Arief. Pagi Mas Yoga ya. Ya Pak, tadi saya tertarik sama diagram irisan yang Drukun W tadi Pak, mengenai ya seperti technical skill requirement-nya Pak ya. Iya. Di data scientist. Memang seperti unique blend of skills Pak ya untuk data scientist. Betul. Tetapi untuk segi interpersonal skill-nya seperti apa Pak? Maksud saya pengalaman dari Pak Arief sendiri, mungkin untuk technical bisa kita build literatur Pak ya. Tetapi interpersonal skill kadang-kadang data yang kita butuhkan itu berada di divisi atau departemen lain yang mungkin membutuhkan office politik Pak ya. Nah itu mungkin contoh real yang pernah Pak Arief hadapi untuk case-case seperti itu seperti apa Pak ya? Untuk bisa menjelaskan kebutuhan data yang kita butuhkan itu perlu approaching ke departemen atau divisi lain. Terima kasih Pak Arief. Iya. Jadi ya ini betul Mas Yoga, saya juga pengalaman di bidang itu ya. Jadi begini, kita as a whole ya, sebuah organisasi as a whole itu akan maju kalau ada transparansi. Transparansi itu bukan berarti semua buka-bukaan gitu, bukan. Transparansi itu adalah kita memahami untuk sebuah proses apa saja yang diperlukan, apa saja yang bisa kita dapatkan ya dalam konteks itu. Kalau data yang kita perlukan itu
ada di departemen lain bisa kita approach dengan memberikan benefit bahwa ini loh yang mau kita tuju, sedangkan data yang sedang kita punya ini, kita memerlukan data yang lain. Nah, data yang lain ini mungkin di departemen lain. Kalau saya pribadi, saya biasanya interpersonal skill-nya ke researcher yang bersangkutan. Oh, kalau kita mau work together in this particular issue, ya kita bisa berdiskusi langsung. Tapi kalau kita tidak bisa mendapatkan datanya, ya tentu harus ditentukan oleh at higher level gitu. Kalau misalkan kita sudah approach secara personal tidak bisa, ya tentu harus pakai higher level. Kita bisa lapor ke manager atau senior manager bahwa untuk data ini kita memerlukan input dari departemen lain begini. Itu jawaban sederhana saya. Tapi yang lebih penting dari itu adalah bagaimana cara pandang kita terhadap data itu. Seringkali kita cepat berpuas diri gitu. Cepat berpuas diri itu langsung, maksudnya gini loh, terima mentah-mentah tanpa mempertanyakan kembali. Yang harus kita lakukan adalah we need to keep asking ourselves. Kita perlu menanyakan ke diri kita sendiri, apakah ini sudah optimal, apakah ini sudah benar, apakah ini sudah cocok, apakah ini sesuai dengan yang kita asumsikan, apakah ini, dan seterusnya. Ini perlu skill sendiri sebetulnya. Seringkali skill seperti ini lebih diperlukan dalam praktek sehari-hari ya, dalam industri. Saya kira gitu aja Mas Yoga. Baik, terima kasih Pak Arief. Berarti skill untuk kepo itu sebenarnya juga penting juga ya sebenarnya Pak Arief. Ya. Curiosity-nya harus tinggi juga berarti. Dalam konteks yang positif. Iya. Kepo Okay. dalam konteks positif ya. Oke, terima kasih banyak Pak Arief jawabannya. Oke, makasih Mas Yoga ya. Selanjutnya Mas Arief, kita ke pertanyaan yang di chat dulu Mas ya. Ya, boleh. Ya, itu ada yang pertama itu dari Mas Junrial. Kalau misalnya datanya kurang, gimana untuk men-tweak analisanya? Nah, terus itu juga nanti dilanjutkan, sebenarnya nyambung. Bagaimana cara memastikan bahwa data kita itu sudah cukup atau lengkap untuk dianalisa lebih lanjut? Nah, ya begini. Di statistika itu ada salah satu bentuk analisa namanya sample size calculation. Ya, Anda bisa Google sample size calculation. Jadi ini adalah kita mengkalkulasi berapa banyak data yang kita perlukan untuk analisa itu, supaya ekspektasi kita bisa melihat perbedaan atau melihat hasil yang sesuai dengan kita inginkan. Ya. Nah, sampel size ini penting untuk dipelajari. Makanya kalau sebelum melakukan eksperimen, ada satu proses yang harus dilakukan, yaitu sample size calculation. Nah, kalau datanya udah diterima begitu, kalau udah terima, kita sudah nggak bisa melakukan desain, atau kita nggak bisa mendapatkan data lebih lagi. Kalau misalkan udah datanya cuma segini, nggak usah banyak tanya gitu. Nah, ini pentingnya kolaborasi dengan statistician. Kenapa? Contoh ini seperti yang saya sampaikan di diagram Venn tadi ya. Karena kalau dari sisi ilmu statistik itu banyak
yang bisa kita pertimbangkan untuk melihat analisa apa yang paling tepat untuk mencapai objektif kita dengan data yang ada, ya, dengan data yang ada itu. Misalkan kita punya data hanya dari 38 titik. Ini kasus kejadian benar yang data yang saya analisa. 38 titik di satu grup, di grup lain ada 38 titik. Padahal kalau di studi lain bisa sampai 2000 titik. Saya cuma 38 titik. Jumlah variabel dari 38 titik ini itu 17.000, nggak cuma 1-2, 17.000 dari 38 titik. Ya tentu kita harus melakukan analisa yang tepat, dan ada analisanya, cara analisa yang tepat untuk kondisi data seperti ini. Jadi ini pentingnya kita banyak juga membaca mengenai metode-metode statistika yang cocok untuk data yang kita hadapi, ya. Kalau kita tidak punya banyak pengetahuan di bidang itu, ya tentu kita tanya kepada yang lebih paham dengan statistician untuk berdiskusi untuk konteks ini bagaimana. Tapi saya bisa sampaikan bahwa ilmu statistika ini sudah cukup maju saat ini, sehingga untuk tipe data apa saja yang Anda punya, itu ada cara analisanya yang bisa dikatakan optimal, ya. Walaupun datanya cuma sedikit, seperti yang saya sampaikan tadi, saya biasanya orang lain punya 2000 titik, saya punya 38 titik saja di satu grup, di grup lain 38 titik, sedangkan jumlah variabelnya 17.000. Jadi ada kok, tinggal bagaimana kita bisa mendapatkan informasi itu, baik melalui informasi di internet, buku, atau lain, atau berdiskusi dengan statistician. Saya kira gitu ya. Untuk Jimriang dan Mas Rian. Mas Rian ini saya kenal sendiri karena kuliah di Leeds. Makasih Mas. Kita lanjutkan dulu Mas ya sebelum Q&A langsung. Dari Mas Nezar nih, konsep IPO, input proses output, data analitik yang penting pada bagian mana? Ya, kalau untuk input proses output, memang data analitik yang penting itu diproses secara, dalam pengertian sempit ya, itu diproses, karena di proses itulah terjadi yang kita sebut number crunching. Kalau orang sini bilang, orang Inggris bilang number crunching, itu disitulah angka-angka itu di kayak adonan gitu, angka-angka itu diproses gitu. Tapi seperti yang saya sampaikan untuk statistical thinking tadi, seringkali sebelum input, bahkan sebelum input, itu statistical thinking diperlukan, seperti sample size calculation tadi ya. Sample size calculation itu kan sebelum semuanya, bahkan sebelum data itu diambil, sample size calculation itu diperlukan gitu. Kalau Anda baca beberapa jurnal ya, artikel untuk, saya nggak tahu dipakai cukup banyak nggak di geologi, tapi saya kira dipakai juga. Sample size calculation itu selalu digunakan sebelum pengambilan data itu dilakukan. Ya. Juga dengan output, seringkali proses itu sudah selesai, keluar outputnya. Nah, di output itu seringkali kita perlu melakukan analisa tambahan dari output, namanya post hoc. Kalau di sini post hoc analysis namanya. Jadi belum tentu hasil yang sudah keluar dari proses itu ditelan mentah-mentah, karena ada beberapa checking yang harus dilakukan. Jadi data analitik yang penting memang diproses dalam pengertian sempit, tapi secara umum data analitik ini, terutama thinkingnya ya, itu diperlukan di semua proses, di semua lini. Saya kira gitu. Oke, Mas Arief, jawabannya
jawab ya. Kemudian sekarang kita lanjutkan ke Q&A langsung, Mas. Dari Mas Iya. Asa Pragasel, silakan Mas Asa. Halo, suara saya jelas ya? Ya, jelas, silakan. Iya. Oke, nama saya Asa Pragasel Natuna, saya masih mahasiswa nih. Tapi saya tertarik sama dunia migas. Kalau kita lihat, kita semua tahu, sosial media SKK Migas tuh suka memposting tentang pemerintah mempush perusahaan migas 1 juta barrel oil per day. Nah, ini kira-kira ada nggak regulasi pemerintah atau pemerintah tuh tahu pentingnya data tuh kayak apa supaya semua tuh jadi gampang, karena kita tahu semua kalau data ini mahal biayanya. Jadi karena kan semakin banyak data mengurangi kegagalan dalam eksplorasi. Terima kasih. Iya. Menarik. Langsung Mas Arif, silakan. Ya, sebetulnya pertanyaan ini lebih cocok diajukan ke BP Migas ya, bukan saya. Tapi ya beberapa, saya yakin BP Migas juga bisa memahami pentingnya data eksplorasi ya, karena saat ini saya kira kan jumlah output migas kita saat ini di bawah peak kita tahun 70-an ya. 70 pertengahan 70-an, 80 lah. Kita udah turun, tadinya 2 juta barel, kan sekarang di bawah 1 juta barel per hari. Jadi memang diperlukan eksplorasi baru, ladang-ladang minyak baru, dan ini nggak murah. Saya kira BP Migas sadar akan ini. Nah, masalah apakah ada kemauan politik atau tidak, nah that's not my area to say. Saya kira akan lebih cocok lagi kalau ini ditanyakan ke BP Migas. Kalau saya pribadi berdasarkan interaksi dengan beberapa rekan di BP Migas, mereka tahu kok pentingnya data mengenai eksplorasi ini. Saya kira gitu aja. Saya nggak bisa jawab langsung Mas Asa, tapi karena memang ini lebih ke lebih bidangnya ke BP Migas untuk menjawab pertanyaan Anda. Tapi yang setahu saya berdasarkan interaksi dengan beberapa rekan di BP Migas, yang rekan-rekan saya, mereka sadar kok pentingnya data eksplorasi ini untuk bisa menggenjot produksi lagi ya, supaya tidak hanya menggantungkan pada ladang-ladang minyak di Cepu sama di Riau itu untuk produksi besarnya. Saya kira gitu Mas Asa ya. Mohon maaf nggak bisa menjawab langsung, tapi saya kira karena pertanyaannya lebih cocok ke BP Migas. Tapi mereka sudah tahu pentingnya data eksplorasi. Ya. Terima kasih. Ya. Oke Mas Asa, makasih. Sekarang ini ada pertanyaan di chat dari Pak Awang nih. Kebetulan Pak Awang dari SKK Migas juga nih, guru saya nih. Mungkin nanti bisa menambahkan. Pertanyaan Pak Awang, dalam kasus COVID-19, beberapa ahli statistik di perguruan tinggi di Indonesia melakukan analisis data yang ada untuk memprediksi puncak korban COVID dan sampai berakhirnya COVID-19. Ternyata hasilnya berbeda cukup lebar sehingga tidak ada hasil studi yang bisa dipegang. Apa yang menyebabkan dengan data yang sama tapi hasil prediksi berbeda? Monggo Mas Arif. Ya, karena begini Pak Awang ya, prediksi COVID-19, jadi kalau kita bayangkan ya, kok jumlah infeksi, kalau kita bicara jumlah infeksi, itu tadinya 1 orang yang terinfeksi, kemudian dia kan naik secara eksponensial. Pada suatu saat, dia akan mencapai puncaknya, kemudian dia akan turun seiring dengan semakin kebalnya populasi ya, semakin kebalnya populasi. Nah, prediksi kapan dia turun itu dilakukan berdasarkan data ketika dia naik. Ya, jadi ada persamaan matematikanya.
Dari ketika dia naik ini akan ketahuan kapan dia akan turunnya. Nah, yang membuat kapan turunnya ini berbeda-beda, itu karena asumsi yang digunakan berbeda. Kenapa asumsi yang digunakan berbeda? Karena setiap negara itu memakai kebijakan yang berbeda di dalam melakukan penanganan COVID-19. Kenapa jumlah COVID-19 di Indonesia itu rendah? Karena jumlah COVID-19 itu yang sesuai yang dipakai sebagai pegangan dari pemerintah adalah jumlah orang yang terinfeksi dan dites, dan setelah tes itu hasilnya positif. Ya. Nah, kalau kita melihat jumlah orang yang diinfeksi saja, itu kita nggak tahu karena kita nggak mengetes mereka. Kebanyakan dari mereka nggak dites. Jadi sebetulnya gampang. Kalau kita mau jumlah kasus di Indonesia 0, gampang. Jangan ada tes sama sekali. Jadi kita anggap nih nggak ada COVID, nggak ada tes. Maka orang yang terkonfirmasi COVID-19 kan 0. Tapi kalau kita melakukan tes yang cukup besar, jumlah yang terinfeksi itu akan besar juga. Karena jumlah tes yang dilakukan besar kayak di Korea Selatan. Tapi jumlah tes yang besar ini itu oleh Korea Selatan diimbangi dengan social distancing berdasarkan movement kita. Jadi di sana itu ada software, tiap orang harus pakai software itu, jadi tahu ketika kita datang ke suatu daerah, oh di daerah ini tuh ada orang yang terkena COVID. Jadi bisa terjadi social distancing lebih bagus lagi. Jadi asumsi yang berbeda ini dikarenakan kita, kalau kita pakai asumsi di Eropa, itu satu orang menginfeksi 2,6 orang misalkan. Jadi akhirnya bisa begini, bisa akhir Juni. Kalau dia menginfeksi lebih tinggi lagi, asumsinya 2, sekian, maka bisa Juli selesainya. Nah, saya kira yang kita harus pegang itu dengan ada hasil yang berbeda-beda gini, bukan berarti kita nggak megang sama sekali, tapi kita harus pegang salah satu yang dipakai secara umum. Nah, kalau di Inggris, saya kurang tahu dengan yang di Indonesia. Di Inggris ini puncak ininya itu diperkirakan awal pertengahan April ini puncak epideminya, awal April sama pertengahan April. Sedangkan di Indonesia kalau nggak salah menurut perkiraan itu awal Mei. Nah, kalau puncaknya awal Mei itu kemungkinan besar ya baru bulan Juli, bisa lebaran haji lah, baru bisa turun, bisa pada taraf yang cukup rendah. Silakan Pak Wang kalau ada tanggapan. Baik, terima kasih Pak Arief penjelasannya. Ya. Saya mau menjawab aja yang pertanyaan Mas Asa sebelumnya ya, karena terkait BP Migas kan, institusi saya. Jadi sekarang namanya SKK Migas Pak Arief. Gitu ya. Ya, SKK Migas. Oke. Yang produksi 1 juta barrel itu memang direncanakan kan di 2030 ya kira-kira ya. Sekarang posisinya kan di bawah 800.000 barrel seharinya. Nah itu juga sama, mirip-mirip dengan yang dijelaskan Pak Arief. Jadi itu kan pasti prediksi itu berdasarkan statistik. Karena kan SKK Migas bisa menghitung produksi sekarang berapa, nanti dalam 10 tahun mudah-mudahan bisa tercapai lah tingkat 1 juta barrel itu. Tapi ya sama, menggunakan asumsi semuanya kan. Nah kita tahun ini kan juga punya hal-hal yang tidak diduga-duga kan, harga minyak turun sekali dan lain-lain. Pasti itu akan mempengaruhi prediktivitas kita buat produksi 1 juta barrel di 10 tahun yang akan datang gitu. Kita kan nggak tahu 10 tahun yang akan datang seperti apa kasus realnya. Hanya kan itu harus kita prediksikan kan, sehingga
mungkin cukup nalar lah. Artinya pemerintah menaruh 1 juta barrel oil per day di 10 tahun yang akan datang itu berdasarkan tingkat produksi sekarang gitu. Karena kan pemerintah juga memperhitungkan banyak lapangan-lapangan yang akan dikembangkan terus diproduksi dengan asumsi semuanya berjalan sesuai normal gitu. Tetapi kalau misalnya ada hal-hal yang tidak normal seperti harga minyak sekarang, ya itu kita harus lakukan lagi penyesuaian justifikasi ya. Rearrangement ulang lah. Nah, bagaimanapun ya itu berdasarkan dari statistik juga, prediktivitas statistik, karena kita melihat data produksi setahun dari berbagai oil company, kemudian asumsi berapa, akhirnya jatuhlah angka itu di 10 tahun yang akan datang. Kira-kira gitu, menambahkan saja Pak Arief dan Pak Julianta. Terima kasih. Terima kasih Pak Wang atas penjelasannya. Semoga Mas Asa bisa ini ya, jelas informasinya. Kemudian dilanjutkan ini pertanyaan dari Mas Epo. Silakan Mas Epo, langsung Mas Arief. Oke, terima kasih kesempatannya Mas Julianta dan Pak Arief. Saya ada pertanyaan, sebetulnya lebih ke cerita sedikit sih. Jadi saya punya pengalaman. Jadi saya dosen teknik biologi gitu di Universitas Pertamina. Kemudian saya ada pengalaman mengolah data dengan menggunakan machine learning dan segala macam gitu ya. Nah kemudian saya coba login ke mohon maaf ini suara saya terdengar? Kedengaran Mas Tepo? Ya. Kedengaran. Mungkin saya cerita sedikit dulu tentang nature bagaimana geologi mengolah data gitu ya. Jadi geologi emang kita mengolah data banyak sekali data tabular gitu ya, seperti data seismik dan data well gitu. Kemudian nature dari kita interpretasi itu adalah kualitatif. Jadi datanya kita interpretasi secara kualitatif, secara visual gitu. Implikasinya apa? Setiap orang pasti bakal memiliki interpretasi yang berbeda-beda gitu. Nah sebetulnya hal ini itu kan subjek yang bisa kita machine learning kan dalam tanda kutip gitu, atau mungkin di deep learning kan supaya mengotomasi interpretasi. Nah saya waktu itu pernah coba hal yang serupa gitu di Indonesia, kemudian sempat diangkat ke publik itu, tapi saya dapat semacam pasti namanya feedback yang negatif gitu. Nah, jadi mereka justru balik tanya gitu dalam atau ya konteksnya seperti apa gitu. Pertama, kekhawatiran geologis yang lain itu adalah akankah role geologis dalam interpretasi digantikan oleh mesin gitu. Kalau misalkan iya, berarti that's a negatif that's bad news gitu buat mereka. Karena nggak perlu geologis lagi untuk interpretasi data-data geologi gitu ya. Kemudian yang kedua yang mereka tanyakan adalah ini kan data driven analytic ya Pak ya. Jadi kita punya data, nah kita ngambil keputusan according to data gitu. Sedangkan kita tuh sebetulnya sudah punya function sebenarnya namanya empirical approach gitu. Jadi pakai persamaan fisik gitu. Nah pasti ada perbedaan itu antara keduanya. Walaupun empirical physics itu nggak terlalu akurat, tapi data driven analytic belum tentu akurat juga kan. Jadi mereka cenderung mau stay in the box itu instead of keluar dari box yang mereka punya. Nah yang pengen saya tanyakan itu adalah Pak Arief pernah nggak berhadapan dengan jadi Pak Arief punya ide baru kemudian malah ditentang karena this is out of ini bukan new normal gitu. Jadi ini bukan sesuatu yang good buat mereka karena ini akan bla 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 bla. Secara bisnis itu akan menyakiti. Ya, saya kira kalau ada tentangan itu mungkin wajar ya, karena mungkin ada yang kurang paham atau mungkin ada sedikit misunderstanding. Tapi begini, Mas Epo ya, Mas siapa tadi? Epo. Mas Epo ya. Cepat atau lambat, data science dan analytics itu suatu skill yang semua orang harus bisa punya ya, sedikit banyak harus paham, tahu, punya skill itu. Karena apa? Kedepannya kita itu sudah bicara data, 100% sudah data. Pengambilan keputusan nanti dilakukan 100% berdasarkan empirical data. Jadi kalau kita tidak melengkapi diri kita dengan skill itu, ya kita akan tergeser. Saya kurang setuju dengan pendapat bahwa kalau sekarang kan banyak tuh software untuk analisa, machine learning, dan segala macamnya. Terus apakah
skill data science analytics itu akan tergantikan dengan itu? Ya tidak. Karena software itu dia hanya running kalau kita suruh kan. Sedangkan software itu tidak bisa mengecek asumsinya apa saja di sini, apakah asumsinya valid dan seterusnya. Apakah datanya ini benar atau benar itu dalam pengertian begini loh. Tidak ada data yang salah ketik gitu. Misalkan counting kan, kalau counting kan mulai dari 0 1 2 3. Tapi kalau ada data yang negatif di Excel sheet kita kan harus ada yang spot gitu. Jadi ini hanya contoh kecil saja bahwa manusia itu tidak bisa digantikan 100% oleh software. Jadi analytical skill untuk melihat result dan analytical skill untuk memahami sebelum suatu eksperimen atau data itu diambil, itu diperlukan masih. Karena yang bisa digantikan oleh software itu hanya di tengah-tengah saja. Di tengah-tengah, di bagian ketika angka-angka itu mesti diolah. Tapi your analytical thinking itu jauh sebelum itu dan jauh sesudah itu masih diperlukan gitu. Saya kira ini sekedar masalah komunikasi saja. Kalau Anda bisa meyakinkan bahwa hasil analisa ini itu relevan dengan bidang yang Anda tekuni, saya kira pasti akan dilirik lah minimal, cepat atau lambat. Saya kira itu, Mas Epo. Menjawab Mas Epo ya. Ini ada masukan juga dari Mbak Gayatri. Silakan Mbak Gayatri. Halo, iya, selamat sore semuanya. Terima kasih Pak Arif. Saya mau tambahkan sedikit. Saya di sini bersama tim data science kolaborasi sudah setahun ini bekerja untuk membuat machine learning, terutama di bidang GNG, seismik dan well data. Saya cuma mau menambahkan sedikit dari pertanyaan Mas yang sebelumnya. Saya juga mendapatkan banyak pertanyaan dari teman-teman yang mempertanyakan apakah suatu saat kita orang domain expert suatu saat akan di-replace oleh machine learning. Saya cuma pengen bilang kalau machine learning itu empowering kita. Jadi bukan mereplace tapi mengempower seperti yang Pak Arif katakan. Misalkan machine learning yang saat ini saya sedang kerjain itu misalkan fault interpretation tanpa menggunakan sedikit pun input dari geophysics or geologis untuk memberi label di seismik, mesin bisa menginterpret sampai 80% fault. Kenapa mesin bisa? Karena mesin sudah melihat banyak public data seismik, kemudian sudah di training dengan interpretasi oleh para expert, jadi saat dia mendapatkan seismik yang baru, mesin sudah tahu mana yang fault, mana yang bukan. Jadi di sini nanti ke depannya geophysics bukan menginterpretasi lagi fault yang ratusan atau ribuan itu, tetapi tugasnya bergeser dari interpretation menjadi validation. Jadi yang mereka lakukan hanya memvalidasi aja gitu. Kalau misalkan mesin pick up, oh ini sebenarnya false negatif atau bukan fault. Kemudian interpreter hanya menambahkan sedikit label, mentraining mesin itu sehingga mesin bisa semakin smart, kemudian mendapatkan hasil yang lebih akurat. Jadi geophysics yang tadinya membutuhkan waktu misalkan 1 bulan untuk menginterpretasi 1000 fault, sekarang biarkan mesin yang melakukan itu. Semua tugas yang tedious, yang repetitif, nanti geophysics hanya tinggal memvalidasi. Sama seperti geologis, kita ada yang namanya fault propagation, marker propagation. Jadi hanya melihat dari 2% dari marker yang sudah diinterpretasi, kita bisa mempopulate marker yang sejenis untuk 98% well lainnya. Jadi geologis nggak perlu interpretasi satu persatu.
ini juga sebenarnya kaitannya dengan data science. Semakin banyak kita punya data yang digunakan untuk mentrain si mesin, maka si mesin akan semakin smart kayak gitu. Jadi sebagai orang domain, pada awalnya saya sendiri pun nggak menyangka bahwa data itu kalau bisa digunakan secara bisa diutilize secara optimum, itu ternyata bisa memberikan benefit yang banyak sekali, terutama di domain kita sebagai orang GNG. Itu aja sih yang mau aku sampaikan. Kalau misalkan ada yang tertarik jenis-jenis aplikasi yang bisa digunakan dengan machine learning, aku juga bisa sih. Makasih Mbak Gayatri, input dan masukannya. Ya, makasih. Semoga menjawab ya Mas Epo ya, nanti bisa tektok langsung sama Mbak Gayatri. Boleh deh, nanti aku jawab deh. Aku minta nomor email, minta emailnya sekalian. Terima kasih. Boleh. Ya, silakan. Selanjutnya pertanyaan dari Mas Rizky Nanda, silakan. Oke, terima kasih Mas Julianta. Selamat pagi Pak Arief Kusnanto. Pagi Mas Rizky ya. Ya, Pak Arief, saya background-nya geologi, tapi saya tadi tertarik dengan market research karena juga harian saya memang ya lumayan banyak untuk in charge di market research. Nah, saya pernah dengar dan bahkan sering ya, data dan information is the new currency untuk di masa depan gitu. Jadi saya juga mulai tertarik dengan big data. Nah, berdasarkan pengalaman saya juga pernah mencari suatu tren di Google Trend dan Google Analytics. Itu adalah tool gratis yang diberikan oleh Google. Saya mencoba mencari salah satunya saat ini kan seperti meeting online platform dan juga e-learning platform ini kan sedang dibutuhkan dan trennya juga naik. Nah, di Google Trend, Google Analytics itu ada beberapa data seperti data demografi, data kapan pencarian terbanyak, di mana dan lain-lainnya. Nah, dari data Google Trend dan Google Analytics tersebut, sebenarnya memang kita bisa melihat langsung, oh ternyata kebutuhan meeting online platform dan e-learning platform itu saat ini memang dibutuhkan. Bisa jadi potensi bisnis selanjutnya di ke depan hari. Namun, saya yakin tentunya pasti ada potensi-potensi lain dari data-data tersebut. Nah, yang saya masih bingung dan mungkin saya ingin bertanya ke Pak Arief, apakah ada semacam framework dasar untuk tahapan atau proses dalam berpikir statistical analytic atau statistical thinking ketika kita menemukan data-data tersebut, sehingga kita bisa melihat beberapa skenario potensi lain selain dari data secara kasar seperti itu, secara potensi secara kasar dari data tersebut. Nah, sehingga ketika ada potensi-potensi lain tersebut atau ada framework tersebut, oh ternyata ada data-data yang diperlukan lagi atau potensi lain lagi yang itu harus dicari dan ternyata nanti bisa menemukan potensi baru seperti itu. Jadi intinya adalah frameworknya itu apakah ada Pak Arief seperti itu untuk statistical thinking-nya gitu. Ya. Terima kasih. Tidak ada framework khusus ya, Mas Nanda ya. Tidak ada framework khusus. Cuma begini, kalau kita belajar basic statistics, ya kalau kita bicara basic statistics, itu pasti di awal tuh kita belajar ya, yang namanya population versus sample. Jadi framework yang kita pakai itu adalah, ini agak filosofis ya, kalau kita bicara geological physics, itu kan driven by differential equation, ya. Driven by differential equation, terus datanya nanti tinggal dicocokkan dengan differential equation itu. Tapi kalau geostatistics itu frameworknya itu probabilistic, ya, probabilistic. Probabilistic itu artinya adalah bahwa data yang kita lihat di depan itu adalah data yang sebetulnya yang kita lihat adalah pola data yang mendasarinya, pola the underlying pattern, tapi sudah terkontaminasi dengan error, random error. Jadi frameworknya itu sebetulnya itu. Jadi kalau kita punya pattern,
sebut pattern yang tidak kita lihat. Data yang kita ambil itu kan underlying pattern plus some error, ya. Jadi kalau kita bisa memahami itu, maka sebetulnya statistical thinking framework yang kita perlukan itu bukan sesuatu yang jelimet, karena dari awal kita sudah tahu bahwa kalau kita melihat suatu data angka 1, 2, 3, 4 itu bisa jadi di underlying number-nya itu beda lagi, bukan itu. Jadi yang kita observe itu adalah underlying pattern plus error. Jadi untuk bisa memahami ini memang harus ada training di basic statistics. Kalau Anda belum pernah mendapat mata kuliah tersebut atau belum pernah mendapatkan kursus dalam bidang tersebut, ya harus ada sedikit training dalam bidang basic statistics. Saya kira gitu, Mas Nanda. Oke. Baik, terima kasih Pak Arief. Mas Julian tanya, ada lagi? Sudah cukup. Ya, Pak Arief. jadi karena memang udah jam waktu berbuka puasa nih, Mas Arief. Oh gitu. Bapak Ibu semuanya. Iya. Jadi terima kasih atas atensinya. Nanti bagi pertanyaan yang belum terjawab mungkin bisa offline dengan Mas Arief. Ada kontak email dan materi akan kita share ke teman-teman partisipan semuanya. Boleh ya. Ya, atas nama Indonesian Society of Petroleum Geologists mengucapkan terima kasih banyak ini Mas Arief atas sharing yang bermanfaat. Ya, sama-sama atas undangannya, terima kasih. Ya. Dan juga untuk teman-teman semua yang boleh stay sampai akhir. Semoga ini bukan yang pertama dan kita akan segera launch event-event berikutnya. Mungkin sebelum berakhir, evaluasi minta tolong Bapak Ibu diisi dan kita coba nyalakan videonya karena kita akan foto bersama yang akan diambil oleh host. Iya, Pak. Oke ya, teman-teman. Sudah semua? Oke. Oke, 1, 2, 3. Oke. Oke, terima kasih Bapak Ibu dan teman-teman semuanya. Mas Arief, makasih banyak. Terima kasih atas undangannya. Kalau mau berdiskusi lebih lanjut nanti ya silakan kita ngobrol-ngobrol lagi. Pakai Zoom juga nggak apa-apa. Mungkin bisa diskusi mengenai basic statistics supaya we get the basics right. Baik. Oke, demikian Bapak Ibu atas atensi yang diberikan. Kita akan sekedar info akan ada acara berikutnya dalam Ngabuburit Talk akan segera kita launch dan evaluasi Bapak Ibu dan teman-teman semua akan kita pelajari sehingga improvement mendatang menjadi lebih baik lagi. Demikian yang dapat kami sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Selamat sore. Terima kasih. Terima kasih Mas Arief. Ya. Selamat masih puasa Mas Arief di sana ya. Masih 9 jam lagi. 9 jam lagi siap. Iya. Selamat berbuka puasa buat yang udah buka puasa. Mari Mas. Terima kasih banyak Mas Arief. Terima kasih ya.